few moments later. Kami dari kelas IPS 1 di sini ada tugas yaitu mewawancarai tentang perubahan sosial. Di sini kami mau bertanya kepada Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Gita ya, Ibu pengajar ekonomi. Oke, Ibu Gita ya. Halo. Pertanyaannya itu menurut Ibu apa perubahan terbaru yang Ibu perhatikan dalam ekonomi lokal ataupun nasional, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari Ibu? Kalau di ekonomi lokal maupun nasional ya, yang mana dulu? Yang lokal apa yang nasional? Lokal. Yang lokal. Beda-beda sebenarnya ya menurut Ibu ini ya. Ada ini perubahan sosialnya di dalam masyarakat. Bisa dilihat di dalam kehidupan bersekolah juga ada. Gender misalnya. Ya, perubahan sosial di dalam bidang gender. Kan ada udah statusnya cowok jadi kan cewek ya gitu. Itu namanya perubahan sosial juga salah satunya contohnya ya. Itu juga berpengaruh ke nasional, kan banyak di masyarakat tuh ketemu sama perbedaan gender itu ya. Kalau ketemu seperti itu mending diingatkan bahwa kamu itu statusnya seperti ini, jangan merubah kodrat dan setidaknya ya. Selain itu juga bisa menyebabkan penyakit kelamin masalahnya ya, gara-gara perubahan gender itu kan jadinya suka sama jenis jadinya ya. Pertanyaan dulu ya, bagaimana perubahan dalam lapangan pekerjaan dan pendapat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar? Perubahan dalam lapangan pekerjaan, perubahan sosialnya di faktor ekonomi. Di faktor ekonominya ya. Contohnya kayak kemarin ya, pandemi yang kemarin kan banyak kecelakaan gara-gara pandemi yang kemarin kan mengalami perubahan perubahan sosial banyak sebenarnya ya gara-gara pandemi yang kemarin. Jadinya kecelakaan ekonomi. Kedua, kurangi lapangan pekerjaan di dalam suatu perusahaan, karena perusahaan itu terpaksa memecat berapa PHK pekerjanya karena tidak ada penghasilan pendapatan di dalam perusahaan tersebut. Jadi terpaksa menganggur pekerjaannya. Kurangi pendapatan. Kalau tidak menganggur pendapatan berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kita kan sudah sama mengalami ya waktu pandemi kemarin. Tidak di dalam suatu perusahaan juga, kita sendiri juga mengalami kesulitan ekonomi. Benar tidak? Benar. Nah. Oke, terima kasih banyak Bu. Kami akhiri presentasi. Oh bisa. Sukses. Yang sesuatu ya. Di sini kami dari sekolah SMA Negeri 1 Seriret. Di sini kami dari kelas IPS 1 ingin mewawancari Bapak tentang perubahan sosial. Mungkin mohon dibantu Pak. Iya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak. Ya Pak ya. Om Swastiastu. Nama saya Edi Bagus Putu Arpen yang sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar. Baik, bisa dulu Pak ya? Iya. Silakan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat perubahan politik yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir mungkin di wilayah Banjar? Untuk perkembangan politik untuk tahun-tahun kemarin sampai sekarang, karena kebanyakan partai, jadi sedikit ada kericuhan dan itu berdampak ke sosial dan ekonomi. Sosial ekonomi ini. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, bagaimana perubahan politik zaman dahulu dengan zaman sekarang?
Kalau perubahan zaman, kalau dulu mungkin karena partainya sedikit, zaman Orde Baru hanya ada 3 partai, dan sekarang kalau tidak salah itu ada 27 partai. Semakin ke sini, jadi memancing dan memicu kerusuhan sih sebenarnya ya, karena dampaknya luar biasa. Mungkin ada dampak positif dan negatifnya Pak, yang dulu misalnya yang dulu positifnya begini, yang sama sekarang begini. Kalau dulu itu cenderung lebih aman ya, lebih kondusif, karena itu ya sedikit partainya. Dan sekarang semakin berkembangnya partai, semua saling menjatuhkan, dan itu imbasnya ke sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Demi Pak. Oke, begitu saja wawancara dari kami. Semua Semuanya. Kami dari kelompok IPS mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Ide Bagus karena sudah mau membantu tugas kami. Oke, kami ucapkan Pramu Santi. Om Santi. Ya, saya ucapkan selamat Om Swastiastu. Ya, kami berdua ingin mewawancarai Bapak tentang perubahan sosial. Silakan. Pertanyaannya, apa dampak perkembangan teknologi terhadap sosial pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang? Kalau dampak perbedaan ataupun perubahan teknologi terhadap sosial, kalau dulu mungkin kalau kita istilahnya sosial ya, kita harus face to face karena tidak ada seperti sekarang zamannya gadget, zamannya media sosial. Kalau menurut saya lebih cepat sekarang, lebih enak sekarang. Gimana dulu perubahannya? Pakai surat kah, pakai apa segala macam. Kalau dulu, kalau sekarang kan memang sudah perkembangan teknologi, kita bisa lewat via telepon, via SMS, via WA dan segala lain sebagainya. Dan berikutnya, bagaimana perubahan sosial tersebut memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar? Itu tergantung oknumnya pun orangnya ya. Kalau masalah itu norma-norma itu tergantung orangnya saja sebenarnya. Kalau dampak yang signifikan sih sebenarnya tidak ada. Semakin bagus yang sekarang sebenarnya. Semakin bagus karena teknologi difungsikan dengan baik, pakai alat komunikasi untuk menggapai rezeki, merubah ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Buat itu dampak negatifnya Pak? Kalau dampak negatifnya, kalau teknologi disalahgunakan, fungsinya akan berbeda. Itu bisa membuat kerusakan ya diri sendiri, masyarakat luas dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Sekian wawancara dari saya dan teman saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya Pramu Santi. Sebelumnya Swastiastu. Di sini kami akan mewawancari Bapak tentang perubahan sosial di bidang budaya, Pak. Pertanyaan itu adalah bagaimana perubahan kebudayaan di wilayah Bapak pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Apakah perkembangan tersebut berdampak positif dan negatif? Kalau perkembangan budaya tidak ada perubahannya sama sekali, tetap aja ya, tidak ada yang berubah. Meskipun dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah kalau dari budaya. Apakah mungkin ada budaya-budaya yang masuk dari sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu? Apakah ada? Kalau masalah itu karena sekarang perkembangan zaman ya, mungkin zaman sekarang yang banyak berubah di budaya itu kan sanitari ya. Banyak yang berubah, apalagi sekarang musim-musim upacara di pura banyak tari-tari raja yang baru-baru. Kalau soal mungkin berpakaian Pak, apakah ada perubahan gitu dari zaman dahulu sama dengan zaman sekarang? Jelas berbeda. Kalau dulu yang perempuan rambutnya harus diurai ke depan pakai kain sari dan kambenya harus sampai mata kaki. Kalau sekarang jauh berbeda, harus pakai
kain brokat dan kamunya harus dijinjing sampai lutut kelihatan semuanya. Gitu. Itu perbedaannya. Itu berarti perbedaan dalam gaya berpakaian. Berpakaian ya. Mungkin itu saja lah mungkin. Iya. Kami dari Bapak IPS mengucapkan banyak terima kasih dengan Bapak Bagus. Kami akhiri wawancara ini dengan para Mesanti. Oh, Santi. Om Swastiastu. Kami dari TS1 menjadi bersedia untuk mewawancarai tentang perubahan sosial di bidang pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana perubahan tahun lalu dengan tahun sekarang di bidang pendidikan secara sekolah? Kalau Ibu bahas tentang kurikulum ya, kalau dari tahun kalian ini kan masih menggunakan yang namanya kurikulum 13. Nah, itu pembelajarannya masih standar di mana kalian penjurusan dari kelas 10. Nah, kalau kurikulum Merdeka, jika kita lihat sekarang bahwa kurikulum ini meletakkan harus sesuai dengan minat bakat peserta didik. Jadi, di sini dalam kurikulum Merdeka ini ada diadakannya sebuah proyek-proyek yang sesuai dengan minat bakat siswa, di mana siswa bisa menyalurkan apa yang menjadi minat bakatnya, apa yang menjadi kebutuhan peserta didik tersebut. Tuh, jadi kalau kalian di angkatan kalian masih menggunakan kurikulum 13, kurikulum Merdeka pasti ada perubahan dari tata pendidikannya, bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Tentu adanya evaluasi juga dari guru maupun dari siswa sendiri. Dari perubahan tersebut ada gini nggak Bu? Positif negatifnya bagi guru ataupun siswa? Ya, tentu ada. Kalau dampak positifnya, kita menjadinya belajar hal-hal baru, terutama dari perubahan K13 dari kurikulum Merdeka. Nah, kalau negatifnya sendiri yang saya rasa kan semuanya harus perlu penyesuaian yang panjang. Kita jadi belajar lagi lah dari awal. Ya, dari kita ikut sosialisasi, ikut workshop seperti itu tentang kurikulum Merdeka. Tidak hanya siswa saja perlu penyesuaian, guru juga perlu penyesuaian. Kita guru juga melatih bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka ini yang bagus, yang baik dan benar kepada siswa agar apa yang menjadi harapan tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari peserta didik itu tercapai dengan baik. Ya, segitu dulu Bu yang saya tanyakan ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Kami tutup dengan antara Santi. Doing the things that I never would know. Treat me like what's needed. Don't hit me, hurt me. Love on me. Love on me. Hi, fucking